Yang namanya misionaris Kristen itu tidak pernah diajarkan untuk menebar kebencian, apalagi dengan kalimat menghancurkan Islam. Halo teman-teman semua, saya Frater Tommy Scalabrinian, mahasiswa teologi Universitas Laterano Roma, Italia. Seperti kita ketahui bersama, beberapa hari terakhir di media sosial beredar sebuah video dari seorang yang mengaku mantan ketua misionaris Indonesia bernama Insinyur Yohanes Ignatius STH atau Sarjana Teologi, tamatan dari IWS, Injil Vatican School, Roma, Italia. Ini agak lucu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita saksikan dulu videonya seperti apa. Saya memiliki nama asli agak unik. Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma, Italia. Saya 4 tahun di Roma, Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Kemudian saya terlahir sebagai anak tunggal, anak semata wayang dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. you're so funny. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal sekaligus sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia. Kemudian ibu kandung saya tercinta adalah seorang penginjil atau seorang evangelis di gereja, yaitu Insinyur Maria Laura Master Teologi. Dua-duanya beliau adalah lulusan dari Injil Vatican School Roma, Italia. Kandungnya, anak tunggalnya, mengikuti jejak beliau. Pada tahun 2000 lepas dari Undip Universitas Diponegoro Semarang, saya berangkat untuk mendapatkan beasiswa dari gereja. Selamanya saya kuliah ada di Roma, Italia, dan di tahun 2004 saya pulang ke Indonesia, disambut besar-besaran oleh Indonesia. Beberapa kenalan, beberapa teman di Indonesia mengirimi saya pesan tentang kebenaran keberadaan sekolah yang disebutkan oleh beliau yang satu ini. Jadi teman-teman, sekolah yang disebut ini tidak eksis, tidak ada. Injil Vatican School tidak ada. Nanti di video berikut saya akan bahas tentang beberapa universitas, tempat para pastor, suster, frater, dan awam Katolik mengenyam pendidikan di kota Roma. Ini adalah video pertama saya berbicara langsung seperti ini karena menurut saya kebodohan dan kekonyolan seperti ini harus diberantas supaya tidak ada lagi orang-orang sederhana yang diperdaya oleh tipuan kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu, terlebih untuk menghasut orang, untuk saling membenci. Jadi kita harus lawan ini bersama teman-teman. Ustadz mualaf ini dalam video ceramah yang beredar memperkenalkan diri sebagai anak tunggal dari sebuah keluarga Kristen. Ayahnya disebut sebagai seorang kardinal menurut dia, bernama Profesor Dr. Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Ayahnya juga lulusan Injil Vatican School. Ini benar-benar konyol, orang Italia bilang stupido, veramente stupido. Kita semua tahu teman-teman kalau para imam atau pastor, biarawan, biarawati, kaum religius, para uskup dan kardinal Katolik itu tidak menikah. Mereka menghidupi hidup selibat. Ini pilihan hidup.
Para pastor projo menerima sakramen pentabisan sebelum memimpin sebuah paroki. Para suster menerima kaul dalam hidup membiara. Para pastor misionaris menerima kaul religius dan sakramen pentahbisan imam sebelum diutus ke tempat misi. Terus ini kardinal punya anak. Dia mengaku sebagai anak dari kardinal. Ini tipu tapu paling kentara sudah. Ini terlalu kentara tipuan yang dia buat di sini. Yang kedua, dia mengaku dan dia bilang ibunya juga lulusan Injil Vatican School. Namanya Insinyur Maria Laura, Master Teologi, seorang evangelis Indonesia. Teman-teman, saya sudah cari nama ini di internet tapi tidak muncul. Yang muncul orang lain. Jadi ini orang ini dia jual dia punya keluarga demi popularitas. Kasihan dia punya orang tua. Kasihan dia punya keluarga yang tidak tahu apa-apa di kampung. Miris sekali. Dan satu hal menarik yang menurut saya paling geli, dia bilang adalah pada tahun 2004 silam, dia dinobatkan sebagai salah satu lulusan terbaik Injil Vatican School. Dan kepulangannya ke tanah air disambut meriah karena sudah mengharumkan nama Indonesia. Mengharumkan nama Indonesia. Ini event kapan lagi? Tidak ada yang ingat. Tidak ada di antara kita yang ingat karena memang ini event tidak pernah terjadi di dunia nyata. Mungkin di dia punya dunia imajinasi, mungkin. Dan kita semua tahu kalau dunia hayal atau dunia imajinasi tidak bisa dijadikan dasar sebuah kebenaran. Itu kita semua tahu, teman-teman. Aduh Tuhan, ini kebohongan. Dan pada tahun 2004 itu, menurut pengakuan yang dia buat, dia dilantik sebagai Ketua Misionaris Kristen Indonesia. Ini organisasi apa lagi? Dia bilang dia dilantik, berarti ada orang yang melantik dia. Atau dia melantik diri sendiri. Jadi ini mulai aneh sudah, karena ini organisasi tidak ada. Jadi kemungkinan besar dia melantik dirinya sendiri. Aneh, teman-teman. Saya melantik diri saya sendiri, aduh. Dan tugas utamanya setelah dilantik adalah menghancurkan Islam. Ketua Misionaris Kristen untuk menghancurkan Islam. Pernyataan provokasi seperti ini sangat berbahaya. Karena orang yang tidak kritis dan malas berpikir panjang akan langsung menerima ini sebagai sebuah kebenaran. Dan teman-teman, kita semua tahu kalau isu-isu seperti ini sangat sensitif untuk konteks Indonesia. Dan ini adalah salah satu alasan saya membuat video ini. Perlu kita semua ketahui bahwa yang namanya misionaris Kristen itu tidak pernah diajarkan untuk menebar kebencian, apalagi dengan kalimat menghancurkan Islam. Tidak pernah. Misionaris adalah mereka yang diutus untuk mewartakan kasih, mewartakan damai, mewartakan sukacita Injil. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak orang yang sudah diperdaya oleh tipuan para ustadz yang mengaku mualaf. Sangat kentara kalau yang mereka kejar adalah popularitas dan uang. Hampir semua modusnya sama, cukup menghafal 1-2 baris ayat suci, menerjemahkannya sesuka hati, membandingkannya dengan isi kitab suci agamanya yang pertama, lalu mengklaim bahwa isi kitab suci agamanya yang pertama adalah salah. Ini kacau. Mereka ini bisa menjadi salah satu sumber konflik di masyarakat Indonesia yang majemuk. Khotbah-khotbah provokasi mereka mungkin menyenangkan sekelompok orang di satu sisi, dan di sisi lain sudah tentu melukai hati dan memicu amarah komunitas lain. Mereka ini tidak paham apa arti dan makna sebenarnya khotbah. Khotbah adalah pewartaan kebenaran, dan kebenaran tidak bisa diwartakan dengan tipuan. Karena jika ya, pewartaan itu akan menggiring orang kepada kesalahan berpikir. Menurut saya, di sini juga sangat penting sikap kritis dari umat yang mendengar. Jangan hanya jadi umat yang datang, duduk, dengar, dan telan semua informasi tanpa dikunyah terlebih dahulu.
Kalau ada yang kurang jelas, minta penjelasan tambahan. Minta klarifikasi atas kalimat-kalimat ambigu, kalimat-kalimat yang masih belum bisa dimengerti. Jangan hanya iya saja terus. Berimanlah dengan cerdas karena sikap kritis itu perlu untuk kebaikan banyak orang. Jangan mau diperdaya oleh orang-orang yang asal-usulnya masih kabur, asal-usulnya masih suram, masih tidak jelas. Cari identitas aslinya sebelum memberi izin untuk berkhotbah. Paling kurang ceklah nama universitas tempat dia mengaku pernah mengenyam ilmu. Apakah universitas itu benar-benar ada di dunia nyata atau hanya ada di dunia imajinasi dari orang-orang yang mengaku sebagai alumni. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.